proses dengan volume konstan ya. Nah, pada proses dengan volume konstan sesuai dengan persamaan termodinamika yang sebelumnya sudah kita bahas ya, persamaan satu termodinamika itu kan tadi rumusnya itu adalah perubahan ya energi dalam total itu sama dengan ini pada perubahan yang sangat kecil ya, jadi diferensial gitu ya, diferensial dari Q ditambah dengan diferensial dari W. Jadi DU total itu sama dengan DQ plus DW. Nah, kita tahu tadi ya bahwa yang namanya U total ini adalah istilahnya molar internal energy. Jadi N dikalikan dengan U-nya gitu ya. Jadi mol dikalikan dengan energi dalam ya, sehingga rumusnya menjadi seperti ini, sama dengan jadi DNU ini sama dengan DQ plus DW. Nah, untuk usaha yang reversible tadi, yang mechanical reversible ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa diperoleh DW ini sama dengan min P DNV. Nah, ini juga dari yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa V total atau volume total ini ya, jadi molar volume totalnya ini ya, itu sama dengan N dikalikan dengan V-nya, sehingga menjadi seperti ini ya rumusnya. Nah, persamaan 2 ini kita masukkan ke persamaan 1 gitu ya. Kalau kedua persamaan ini digabung, sehingga DNU sama dengan DQ min P DNV ya. Nah, untuk proses dengan volume konstan artinya tidak ada perubahan volume dari kondisi 1 ke kondisi yang kedua gitu ya. Maka di sini DNV-nya nilainya sama dengan 0, sehingga nanti 0 dikalikan dengan V ketemunya 0 ya. Maka rumusnya menjadi DQ sama dengan DNU gitu ya. Nah, apabila diintegralkan ya untuk mencari nilai Q-nya gitu ya, maka nanti integral dari DQ itu kan bukan delta Q ya, tapi nilainya adalah Q sama dengan N dikalikan dengan delta U-nya ya, perubahan dari energi dalamnya. Nah, kalau N ini kan menunjukkan jumlah mol ya. Kalau molnya 1, maka nanti Q sama dengan delta U ya. Jadi untuk proses dengan volume konstan ya pada sistem tertutup mechanical reversible, maka Q yang dipindahkan sama dengan perubahan energi dalamnya. Gitu ya, saya ulangi. Jadi pada proses dengan volume konstan pada sistem tertutup mechanical reversible ya, mechanical reversible, maka Q yang dipindahkan nilainya sama dengan perubahan energi dalam. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi pada V konstan ya, maka Q sama dengan delta U. Bagaimana dengan yang tekanan konstan? Ya, sama halnya mengacu pada hukum satu termodinamika tadi, ya, sehingga persamaannya ditulis seperti ini, di mana perubahan Q-nya gitu ya, yang sangat kecil ya, sehingga nanti delta DQ ini sama dengan DNU ditambah PDNV ya, untuk proses dengan tekanan konstan ya. Kalau ini dimasukkan ke dalam gitu ya, sehingga kemudian rumusnya menjadi DNU ditambah dengan DNPV ya, kemudian ini kita gabungkan sehingga DQ sama dengan DNU ditambah dengan PV ya. Kita tahu bahwa U ditambah dengan PV ini adalah bentuk dari entalpi. Jadi entalpi itu adalah jumlah dari energi dalam ditambah dengan energi ruang ya, sehingga untuk
proses dengan P konstan, nanti bisa ditulis ya, dq ini sama dengan dNH ya. Kalau kita mau mencari berapa nilai Q-nya, kemudian diintegralkan, sehingga Q itu sama dengan N dikalikan delta H-nya, yang artinya kalau N-nya sama dengan 1 ya, 1 mol, maka Q sama dengan delta H. Nah, di sini berarti untuk sistem yang tertutup dengan kondisi tekanan konstan, mechanical reversible, maka Q yang dipindahkan sama dengan perubahan entalpinya gitu ya. Jadi kalau tekanan konstan, maka Q sama dengan perubahan entalpinya. Nah, ini contoh soalnya bisa dibaca pada Smith-Vanes contoh soal nomor 2.6 ya. Di sini diminta untuk menghitung delta U dan delta H untuk 1 kg air ketika diuapkan pada temperatur konstan yaitu 100 derajat Celcius dan tekanan konstan pada 101,33 kilopascal. Nah, jika spesifik volume dari cairan dan uap air ya, jadi fase cair dan fase uapnya dari air ini masing-masing 0,00104 untuk spesifik volume cairnya dan 1,673 untuk spesifik volume dari vapornya ya, fase uapnya meter kubik per kilogram. Nah, untuk perubahan ini di mana sejumlah panas ya ini ditambahkan ke dalam air sebesar 2256,9 kilojoule. Nah, Anda diminta untuk menghitung Q dan delta H. Ya, jadi di sini diambil basisnya dia 1 kilogram air dalam sistem gitu ya. Nah, ini diimajinasikan bahwa sistemnya ini berupa suatu silinder dengan silinder piston ya, di mana friksinya itu sangat-sangat kecil atau dianggap diabaikan ya. Kemudian di sini juga constant pressure atau tekanan tetap sebesar 101,33 kPa dan ada panas ditambahkan dan kemudian air ini menguap ya sehingga nanti dia akan expanding itu apa ya, jadi mengembang gitu ya, volumenya dari volume mula-mula ke volume akhir gitu ya. Mungkin kalau digambarkan seperti ini ya, jadi ini ada suatu silinder, kemudian ada pistonnya gitu ya. Nah, di sini tekanannya tetap 101,33 kPa. Ini ada air gitu ya. Kemudian ini dipanaskan, dikasih Q gitu ya. Nah, sehingga nanti ini akan ada uapnya gitu ya, sehingga dia akan menguap gitu ya, dan nanti ini volumenya bertambah dari V1 menjadi V2 yang putus-putus ini ya. Nah, sehingga nanti kita tahu ya, di sini tadi notes-nya itu adalah pada constant pressure ya. Jadi pada tekanan konstan. Nah, tadi ya sesuai dengan ini, jadi pada proses dengan tekanan konstan, ya kan, sistem tertutup, kemudian mechanical reversible, maka perubahan Q-nya yang dipindahkan sama dengan perubahan entalpinya. Ya, maka perubahan entalpi yang terjadi dalam sistem itu adalah sama dengan Q-nya. Jadi sebesar tadi ya yang ditambahkan sesuai dengan soal itu adalah 2256,9 kilojoule. Ketemu untuk delta H-nya. Nah, untuk mencari delta U-nya gitu ya, kita tahu yang namanya entalpi itu sama dengan energi dalam ditambah dengan energi ya karena ruang ya atau energi ruang, sehingga kalau kita mau mencari delta U-nya itu sama dengan delta H min delta PV ya. Nah, sehingga menjadi seperti ini rumusnya karena dia tekanan tetap ya, sehingga ini dikeluarkan gitu ya, sehingga menjadi
P dikalikan dengan delta V atau perubahan dari volumenya. Sehingga kita mencari dulu nih delta PV-nya ya. Nah, tadi tekanannya itu konstan 101,33 kilopascal. Nah, volumenya berubah dari V1 menjadi V2 gitu ya. Jadi 1,673 dikurangi dengan, nah ini disederhanakan ya, di 0,001 ya meter kubik ya. Kemudian dikalikan hasilnya ketemu sebesar 169,4 kilopascal meter kubik. Nah, ini atau satuannya menjadi ini ya. Kalau misalnya dirubah ke sistem joule ini menjadi 169,4 kilojoule. Ini baru PV-nya. Kita mau mencari delta U-nya. Nah, kembalikan ke rumus yang semula ini ya. Jadi di mana delta U itu sama dengan delta H min delta PV-nya, atau tadi rumusnya sudah menjadi delta H min PDV. Nah, delta H-nya dimasukin, nilainya 2.256,9 dan nilai dari PDV-nya adalah 169,4. Maka ketemu delta U-nya adalah sekian 2087,5. Nah, sehingga dari proses ini ya, di mana di sini penguapan dengan temperatur konstan dan tekanan konstan gitu ya, kita bisa peroleh bahwa terjadi perubahan energi dalam sebesar 2087,5 kilojoule. Nah, kita masuk ke kapasitas panas. Ini juga kemarin sudah disinggung ya tentang kapasitas panas ya. Jadi kalau suatu sistem itu dipanaskan sebesar Q, maka nanti dia suhunya itu akan naik sebesar delta T ya. Jadi ada perubahan kenaikan temperatur sebesar delta T, sehingga bisa ditulis definisi dari kapasitas panas itu adalah perbandingan dari Doki per dt gitu ya. Dan satuan dari kapasitas panas ada yang tahu nggak? Ayo. Apa Yus? Satuan kapasitas panas apa ayo? Q per T. Joule per Kelvin, Bu. Apa? Joule per Kelvin. Joule per Kelvin. Apalagi? British. British. BTU per pound per pound Kelvin. Kalau BTU per pound apa? Pound mass. Pound mass. Terus apa? Terus nggak Fahrenheit Kelvin. Nah, ini CP atau panas jenis atau kapasitas panas? Panas jenis. Ayo. Kalau kapasitas panas itu, kalau panas jenis itu adalah kapasitas panas per satuan massa, itu spesifik heat ya. Beda sama heat capacity. Kalau spesifik heat, nah ini yang CP/CV itu satuannya yang ini gitu ya. Kalau yang kapasitas panas itu adalah Doki per T, berarti artinya adalah satuan dari panas dibagi dengan satuan dari temperatur. Contohnya misalnya kilokalori per Kelvin, BTU per Reaumur dan sebagainya, Renkim gitu ya. Nah, kalau
kapasitas panas persatuan massa itu disebut dengan panas jenis atau specific heat gitu ya. Nah, panas jenis atau specific heat itu ada dua gitu ya. Jadi ada yang pada volume konstan, ada yang pada tekanan konstan ya. Jadi untuk yang volume konstan ya, di mana tadi sesuai dengan yang sebelumnya sudah dibahas bahwa pada volume konstan ini Q-nya itu akan setara dengan perubahan energi dalamnya, sehingga CV ya, CV itu sama dengan dou per dou T di maksudnya adalah V di sini artinya perubahan energi dalam akibat perubahan temperatur pada volume konstan. Jadi dou per dou T V gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau dipindahkan posisinya, kemarin sudah dibahas, sehingga DU sama dengan CV DT, ya, maka nanti kalau mau mencari nilai besar perubahan U-nya diintegralkan ya, misalnya dari T1 sampai T2, rumusnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita masukkan ke persamaan yang di sini, sehingga nanti Q ini sama dengan N dikalikan dengan delta U, itu sama dengan N dikalikan dengan diganti U-nya ya, delta U-nya menjadi integral CV dt T1 sampai dengan T2. Hal yang sama untuk kapasitas panas pada tekanan tetap atau konstan. Kalau pada tekanan konstan, maka perubahan dari panasnya itu atau mohon maaf, panas yang dipindahkan itu sama dengan perubahan dari entalpinya ya untuk tekanan konstan, sehingga nanti rumusnya seperti ini gitu ya, sehingga CP itu sama dengan perubahan entalpi akibat perubahan temperatur pada tekanan tetap gitu ya. Nanti untuk sistem tertutup pada P konstan dipindahkan ya posisinya, sehingga DH itu sama dengan CP dt pada P konstan ya. Kalau mau mencari nilai perubahan entalpinya, maka diintegralkan ya, integral dari DH ini menjadi delta H sama dengan integral dari CP dt dari T1 sampai dengan T2 ya, berubah dari T1 sampai dengan T2 pada tekanan tetap. Nah, untuk reversible pada tekanan tetap, kembalikan lagi ke sini ya rumusnya, sehingga nanti Q sama dengan N delta H itu sama dengan integral CP dt ya dari T1 sampai dengan T2. Habis. Jadi nanti bisa dihitung juga gitu ya untuk yang proses reversible non-flow ya, untuk proses reversible non-flow. Maka nanti dq-nya itu sama dengan MCP dt yang biasa kita gunakan itu ya. Kemudian untuk ini untuk yang tekanan tetap. Kalau misalnya nanti yang volumenya tetap atau V konstan, maka D sama dengan M CV dt pada V konstan atau V tetap ya. Nah, yang tadi sudah untuk contoh soalnya kita pindah ke ini ya, kita pindah ke
apa namanya, buku Smith-Vanes. Sebentar, saya buka dulu Smith-Vanes. Sambil nanti, ya. Lalu PPT ini nanti bisa diupload di Sepadan, Bu? Oke, akan saya upload di Sepada, ya. Iya, Bu, terima kasih. Tapi nanti tidak bersama coret-coret ya, karena ini kan mengacu dari PPT-nya tim ya. Nanti saya tidak tidak ada kewenangan merubah PPT. Jadi nanti sambil diorek-orek sendiri lagi ya sama Naim dan teman-teman, nanti boleh juga ditambahkan contoh soal yang dari Smith-Vanes. Iya, Bu. Ya, ini kalau pada buka buku Vanes yang edisi terbaru, edisi ke-8, di halaman 46, example 2.8 ya. Sebentar saya sharekan. Ini. Ya, ini ya. Ya, kelihatan? Kurang besar? Halo? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, jadi di sini contoh yang tadi yang sudah kita bahas, CPCV. Nah, di sini pada contoh 28, Anda diminta untuk menghitung energi dalam ya, dan juga diminta untuk menghitung energi dalam dan juga entalpi ya, perubahan energi dalam dan juga perubahan entalpi yang dihasilkan dari udara gitu ya, di mana mula-mula ini kondisi 5 derajat Celcius, kemudian tekanan 10 bar, sebentar. Oh ini. Nah, yang ini aja dulu yang lebih enak ada gambarannya. Nah, dari sini dulu aja ya. Example 27 aja. Ya, jadi mula-mula udara pada tekanan 1 bar dan 298,15 derajat Kelvin dikompresi tekanannya menjadi 3 bar dan 298,15 Kelvin. Ini terjadi pada temperatur konstan ya, dengan 2 kejadian mekanikal yang berbeda ya, pada closed system dan juga sistemnya adalah mechanical reversible process. Nah, yang pertama itu adalah pendinginan pada tekanan tetap diikuti dengan pemanasan pada volume tetap. Kemudian proses yang kedua itu pemanasan dengan volume tetap diikuti dengan pendinginan pada tekanan tetap. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau ini didinginkan dulu baru dipanaskan, kalau ini dipanaskan baru didinginkan. Nah, di sini diminta untuk menghitung panas dan kerja yang dibutuhkan, juga perubahan energi dalam dan entalpi dari setiap pad itu ya, setiap lintasan ya, dari udara untuk setiap lintasannya ya, di mana nanti diketahui bahwa kapasitas head capacity-nya untuk udara itu diasumsikan ya sebagai independen, berarti bebas ya dari temperatur ya, itu CV-nya 20,785, kemudian CP-nya 29,100 Joule per mol per Kelvin gitu ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa gas ini mengikuti PV per T sama dengan konstan gitu ya. Jadi, nah di sini pada
diketahui ya ini pada kondisi 298,15 Kelvin dan tekanan 1 bar bahwa molar volume dari udara adalah 0,02479 meter kubik per mol. Nah, dari sini yang pertama kita lakukan adalah kita akan menghitung volume di kondisi 3 bar ini ya. Jadi karena pada tekanan konstan ya PVT sama dengan K sehingga P1 V1 T1 sama dengan P2 V2 T2. Nah, karena T-nya sama dicoret sehingga nanti kita bisa menghitung V2-nya, rumusnya tinggal seperti ini. Jadi V2 itu sama dengan P1 per P2 ya. Kemudian kita masukkan nilainya pada P1 ya. Itu nilainya adalah ini karena tadi pada kondisi yang pertama yaitu 298,15 dan Kelvin dan 1 bar ya. Kemudian dikalikan dengan P1 per P3-nya. P1 mula-mula adalah 3 bar dan P2-nya yang pada kondisi kedua itu adalah 3 bar gitu ya. Sehingga ketemu nilainya adalah 0,008263 meter kubik ya, sehingga kemudian untuk mempermudah penyelesaian, nah ini digambarkan 2 jalur di mana diagram V versus P ya, di mana gambar 231 ya ini yang menyatakan kondisi 1 ya pada tekanan pada volume konstan ya enggak. Cooling at constant pressure following by heating constant volume ya. Kemudian yang kedua itu adalah enggak ya. Jadi ini grafiknya ini menunjukkan kalau grafik yang sebelah kiri adalah grafik antara V versus P, kalau yang grafik sebelah kanan itu adalah T dengan P ya. Kemudian selama yang proses A dulu ya, jadi untuk langkah yang pertama di mana udara ini didinginkan pada konstan pressure ya, artinya adalah 1 bar sampai dengan memperoleh volume akhir ya, yaitu sebesar 0,00823 meter kubik dicapai, sehingga temperatur dari air pada kondisi akhirnya itu mengikuti ini pakai yang PVNRT gitu ya. Kalau P-nya tetap gitu ya, artinya nanti T ini ya kan P1 sehingga nanti T aksennya itu sama dengan T1 dikalikan dengan V2 per T1. Kita tahu bahwa T1-nya itu tadi pada 295,18 ya, kemudian V-nya itu berubah gitu ya, di mana yang sudah kita cari di atas tadi 0,008263 per 0,02479 sehingga diperoleh suhunya itu turun ya menjadi 99,38 ya. Nah ini kalau dilihat yang jalur A-nya ini mula-mula kan dia sekitar di 298 ya, di bawah 300 dikit. Kemudian dia didinginkan pada tekanan konstan ya sampai dengan temperatur tertentu. Nah, tapi di sini yang berubah itu adalah volumenya gitu ya. Jadi ya kan, jadi di sini berubah volumenya gitu ya. Kalau digambarkan pada yang PV ya, yang diagram PV, kondisi awalnya adalah di sini, di mana dia itu didinginkan ya kan pada volume konstan, pada tekanan konstan ya, tekanannya kan sama, jadi mengikuti garis tekanan yang sama, tetapi volumenya berubah ya dari
V1 ke V2 ya, dari sekitar 0,02 sekian sampai dengan di bawah dari 0,01. Ini adalah proses yang pertama gitu, yang proses pendinginan pada tekanan konstan ya. Ini proses pendinginan pada tekanan konstan. Nah, diperoleh suhunya adalah sekian ya. Nah, kita tahu gitu ya bahwa pada tekanan konstan maka panas yang dipindahkan itu nilainya akan sama dengan perubahan entalpi dari sistemnya, sehingga nanti rumusnya masuk ke Cp dt. Tadi sudah diketahui nilai Cp-nya 29,100 Joule per mol per Kelvin. Nah, tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian dikalikan dengan 99 T2 min T1-nya gitu ya. Ini T2 min T1-nya, sehingga nanti ketemunya adalah minus 5.784 Joule. Ini baru yang kondisi yang di sini ya, yang pertama. Ya, untuk di sini nanti W-nya itu sama dengan, ya kalau mau mencari yang ditanyakan tadi apa yang diminta ya, delta U, delta H, Q, dan W-nya gitu ya. Kita baru ketemu Q sama delta H-nya. Sekarang kita menghitung W-nya. Jadi W itu sama dengan min PDV. Pada mechanical reversible kan rumusnya kayak gini tadi ya. W itu sama dengan min P delta V. Jadi tekanan dikalikan dengan perubahan volumenya. Jadi pada volume 2 dikurangi dengan volume mula-mula. Ketemunya adalah W-nya 1653. Kemudian kita baru mencari delta U-nya ya. Ini baru langkah pertama ya. Delta U-nya itu rumusnya kan dari yang tadi ya, entalpi bahwa delta H sama dengan delta U plus delta PV ya. Nah, kemudian ini tinggal dibalik posisinya, karena delta U-nya yang dicari, maka delta H dikurangi dengan delta PV ya. Karena di sini tekanannya tetap yang berubah V-nya, sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini gitu ya. Kita masukkan yang diketahui tadi ya, Q sama dengan delta H ya, nilainya sekian, kemudian dikurangi dengan PDV ya. Nah, ditambah dengan ini negatif jadi positif ya. Nah, tapi kan ini nilainya PDV ya di depannya ya, PDV, sehingga ini negatifnya ini sebesar 1653 ya. Jadi nilainya tetap positif 1653. Ketemunya adalah negatif 4.131 Joule. Kemudian pada kondisi langkah yang kedua, itu baru langkah pertama, di mana yang kedua itu adalah konstan volume ya, pemanasan konstan volume. Nah, pada pemanasan konstan volume ya, berarti kan volumenya tetap ya. Kalau volumenya tetap artinya delta V-nya itu sama dengan 0, berarti W-nya sama dengan 0 ya. Dan sesuai dengan tadi ya, bahwa pada sistem tertutup kemudian dengan volume konstan mechanical reversible, maka Q yang dipindahkan itu nilainya sama dengan perubahan energi dalamnya, yang nilainya adalah CV delta T. Sehingga berapa CV-nya tadi yang diketahui dari soal ya, 20,785, kemudian dikalikan dengan perubahan temperaturnya ya, di mana
298,15 dikurangi 99,38 ya. Nah, di sini ini yang proses pemanasan pada volume total ya. Di sini proses pemanasan pada volume total. Jadi ini adalah kondisi awal dan akhirnya. Ini kondisi awal dan kondisi akhirnya. Nah, kalau sudah ya ketemu delta U dan ketemu Q-nya, kemudian kita mencari delta H ya. Delta H itu sama dengan delta U ditambah dengan delta PV. Nah, tapi kalau pada volume tetap, maka nanti yang berubah kan tekanannya ya. Yang berubah tekanannya kan. Nah, sehingga di sini kita masukkan V-nya tetap ya. Pada volume tetap tadi berapa volume yang terakhir ya, itu adalah 0,008263 ya kan. Kemudian dikalikan dengan tekanannya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, di sini selisih dari 3 dikurangi dengan 1 ya, delta P. Nah, ini delta P-nya itu adalah P2 min P1, di mana tadi 3 dikurangi dengan 1 bar ya. 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga kalau 2 bar berarti 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Ketemunya adalah 1653 Joule. Nah, sehingga nanti delta H-nya, perubahan entalpinya ketemu sekian ya. Nah, untuk overall-nya, maka nanti nilai Q-nya ini adalah Q proses 1 ditambah dengan Q pada proses 2, gitu ya. Sehingga negatif 5.784 ditambah 4.131, ketemunya negatif 1.653. Hal yang sama untuk W. Jadi, W-nya itu juga W dari PET 1 ya, dari step 1 ditambah dengan W dari step yang kedua ya. Jadi, 1.653 ditambah dengan 0, karena di sini min PDV, min P delta V-nya itu 0 karena konstan volume, sehingga W-nya itu adalah 1.653 Joule. Untuk delta U juga sama, jadi delta U pada step yang pertama gitu ya, ditambah dengan delta U pada step yang kedua. Jadi kita lihat di sini dia tidak ada hasilnya 0 ya, karena di sini istilahnya dia negatif ya, kemudian yang di sini positif ya, jadi habis ya. Kemudian yang delta H-nya juga nilainya 0, jadi tidak ada perubahan entalpi ya. Di sini 5.784 negatif ya. Kemudian yang di sini delta H-nya 5.784 positif. Jadi kalau dijumlahkan nilainya adalah 0 ya, sehingga di sini bahwa delta U sama dengan Q ditambah dengan W itu mengikuti hukum termo 1 ya. Kita lihat di sini delta U-nya 0, kemudian Q ditambah W-nya habis juga ketemunya 0. Jadi memenuhi first law gitu ya. Kemudian pada step yang kedua gitu ya, di mana di sini dipanaskan pada volume konstan, diikuti dengan pendinginan pada tekanan konstan ya. Kalau kita lihat pathway-nya seperti ini, apakah sama gitu ya. Nah, yang pertama di sini yang dicari adalah karena yang awal itu adalah proses pemanasan dengan volume konstan, berarti kita cari temperaturnya ya, karena volumenya sama, maka nanti T aksen ya, perubahan temperaturnya itu sama dengan T1 P2 per P1. Nah, ini kalian nanti jabarkan pakai rumus yang PVNRT kalau tadi ya, di mana si PV per T-nya itu sama dengan K ya, sehingga nanti P1 V1 per
T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, kemudian nanti silahkan dihilangkan yang sama gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ditemukan rumus seperti ini, jadi T aksen sama dengan T1 dikalikan P2 per P1, di mana tadi T mula-mulanya adalah 298,15 Kelvin, P2-nya 3, P1-nya 1, ketemunya kenaikan temperaturnya pada volume konstan adalah 8.894,45. Jadi yang kedua ya di sini mula-mula dari 300 ya naik ya suhunya menjadi 800 sekian ya, kurang dari 900-nya. Nah, ini. Nah, di sini kalau yang pakai PV pada volume konstan ya, volumenya sama, yang berubah adalah tekanannya dari 1 ke 3, tapi pada volume yang konstan. Kalau di sini kan berubah ya, 1, 3, temperaturnya dari di bawah 300 sampai ke di bawah 900 tadi, sekitar 800 sekian ya. Pada langkah yang pertama ini karena volume konstan berarti min P delta V-nya kan 0 ya, karena delta V-nya 0, maka W-nya 0. Kemudian hal yang sama pada volume konstan, maka Q yang dipindahkan itu akan sama dengan perubahan energi dalamnya atau internal energi, rumusnya menjadi CV delta T ya, di mana delta T adalah T2 min T1, sehingga ketemu pada step yang pertama itu nilai Q dan delta U-nya 12.394. Hal yang sama juga untuk mencari nanti entalpi, di mana entalpi ini rumusnya adalah delta U ditambah dengan delta PV, tapi karena V-nya konstan sehingga dikeluarkan ya menjadi V dikalikan dengan delta P, kemudian dicari ya delta U-nya itu adalah sekian, V delta P-nya dicari ya delta V-nya itu adalah V yang mula-mula tadi ya, karena kan volumenya konstan ya, mula-mula di sini tadi ya, yang awal jadi 0,02 sekian ya. Kemudian delta P-nya itu dari 1 menjadi 3 bar, sehingga selisihnya 2 dikali 10 pangkat 5, karena 1 bar 10 pangkat 5 Pascal, ini dalam satuan Pascal ya. Kemudian sama dengan 4.958 Joule ya. Nanti ketemu ditambahkan dengan delta U-nya, nilai delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah 17.000 sekian. Nah, untuk step yang kedua gitu ya, didinginkan pada tekanan konstan ya, didinginkan pada tekanan konstan. Berarti di sini dari posisi yang di atas ini didinginkan sampai dengan pada tekanan konstan ya. Nah, di sini kita lihat didinginkan pada tekanan konstan. Berarti yang berubah adalah volumenya ya, volume dan suhunya. Nah, balik lagi dia suhunya ke 298,15 ya. Nah, kita masukkan lagi ya di sini karena prosesnya itu adalah pada tekanan konstan, artinya Q yang dipindahkan itu akan sama dengan perubahan entalpi, sehingga CP delta T ya dimasukkan nilainya, CP-nya berapa, delta T-nya dari T2 kan suhunya turun ya ke 298 sampai dengan ke 894,45 ya. Karena di sini prosesnya adalah mechanical reversible ya, jadi balik lagi ya. Kemudian nah di sini ketemu ya nilainya sekian. Kemudian karena di sini tekanan konstan, artinya min P delta V-nya ada perubahan volume dong, berarti kerjanya ada ya, sehingga W sama dengan min P delta V ya kan, di mana tekanannya konstan sebesar 3 bar, volumenya berubah dari volume pada suhu tadi volumenya berubah ya di sini ya,
V2-nya adalah yang di bawah ya, volume pada suhu volume pada tekanan 3 bar ya. Nah, tadi ini di 0,008263 dikurangi dengan volume mula-mulanya di sini ya. Jadi nah ini kan tadi mengikuti pada ya. Jadi pada yang dari sini ke final state-nya tadi. Kalau dilihat ini 0,24 sampai ke 0, di bawah 01 tadi 0,008 ya ketemunya, sehingga ini V2 ini V1 ketemunya adalah sekian. Nah, kemudian kita nyari perubahan energi dalamnya ya, rumusnya pakai yang sama tadi. Kalau delta H sama dengan delta U plus delta PV, tapi karena dicari delta U maka dibalik posisinya gitu ya, karena dia adalah pada tekanan konstan maka menjadi min P dV. Min P dV-nya itu sama dengan W di sini ya enggak. Nah, sehingga nanti delta H plus W ya, delta H-nya adalah negatif nilainya dan W-nya di sini kerjanya positif ya, sehingga negatif 12,394 ya. Kemudian dari step 1 dan step 2 untuk mengetahui Q totalnya, maka Q1 ditambah dengan Q2 nilainya sekian, kemudian W-nya W1 ditambah dengan W2, W1-nya 0 karena yang pertama adalah volume konstan ya, kemudian delta U-nya delta U1 ditambah dengan delta U yang kedua, dan delta H totalnya adalah delta H yang proses pertama ditambah dengan delta H yang proses kedua. Nah, ini juga sama ya, jadi pada proses siklus ini ya, dimana nanti nilai delta U dan delta H-nya ini adalah 0, dan rumusnya ya, hukum termodinamika delta U sama dengan Q ditambah dengan W itu memenuhi ya, 0 sama dengan ini ditambah dengan ini, artinya sama dengan 0 ya. Ya, nanti untuk example 28 bisa dikerjakan sendiri ya, bisa dibaca sendiri maksud saya, karena sudah dikerjakan oleh si Smith Vanes ya. Kemudian untuk tambahan-tambahan ini bisa baca bukunya Moran, ini juga enak sekali ya. Bukunya berwarna sehingga lebih menarik dan kalimatnya juga mudah dipahami. Tapi kita pegangannya lebih ke Smith Vanes ya, untuk permasalahan masalah persamaan hukum termo 1 yang menuliskannya ada yang delta U Q min W dan delta U Q plus W, itu yang penting nanti adalah pada konsistensi nilai dari statementnya Q kalau masuk ke dalam sistem itu apa, Q kalau keluar dari sistem itu nilainya apa, kalau W masuk dalam sistem itu apa, kalau W keluar dari sistem itu apa. Kalau sistemnya seperti ini, kalau Q dan W masuk dalam sistem itu nilainya adalah positif. Tapi kalau rumus yang seperti ini, Q dan W yang keluar sistem itu nilainya adalah negatif. Nah, nanti kalau misalnya Anda menemui buku atau misalnya ada dosen lain yang menggunakan Q min W, yaitu sama aja. Yang penting nanti bentuknya pasti akan berbeda di sini. Jadi kalau yang bentuknya seperti ini, maka nanti dibalik. Jadi W yang masuk pada sistem menjadi negatif, W yang keluar menjadi sistem menjadi positif gitu ya. Tapi saya lebih suka menggunakan yang ini biar nggak kebolak-balik ya. Nah, kita sepakat menggunakan yang atas aja gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kurang 2 menit. Sampai dengan 4:30 minggu depan kita minggu depan Jumat ya, hari Jumat kita akan membahas materi topik terakhir dari bab 2, yaitu kesetimbangan energi atau neraca massa dan energi pada open system.
ya nanti, dan juga contoh soalnya, penyusunan persamaannya, dan juga contoh soalnya. Kemudian juga nanti mulai diingat-ingat lagi ya cara baca STEAM tabel, dan supaya besok kalau misalnya ada seperti ini ya, nanti kalau ada perubahan entalpi misalnya pada menggunakan steam satu rated, atau misalnya menghitung boiler gitu kan, itu sudah masuk yang terbuka, nanti kalian sudah tidak perlu lagi meraba-raba tentang bagaimana cara membaca steam tabel. Nah, hari Jumat depan kita akan membahas mengenai ini aja ya, jadi neraca massa dan neraca energi pada open system ya, jadi pada sistem yang terbuka. Jadi nanti untuk open system nanti ada yang steady state untuk flow proses ya. Ini sebenarnya sudah diajarkan juga di ATK, mungkin di kimia fisika juga ada. Nah, ini aja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ingin ada yang ditanyakan, monggo. Kalau saya bisa jawab, saya jawab sekarang. Kalau tidak bisa, akan saya jawab hari Jumat. Ya, Bu. Hah? Ya udah nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Nanti kalau kurang paham, dibaca lagi ya. Ini benar-benar saya hanya mengacu pada bukunya Smith Vanes ya. Jadi kalau misalnya baca Smith Vanes juga masih kurang paham, bisa WA di grup ya, atau ditanyakan saya gitu ya. Siapa tahu saya ada yang terlewat, atau saya ada salah, atau misalnya berbeda dengan dosen lain atau yang pernah disampaikan. Seperti itu nanti kita diskusi bersama. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, belum ada tugas, kemungkinan tugasnya adalah minggu depan setelah setelah neraca massa dan panas pada open system flow proses ya. Nanti itu akan lebih banyak sekali variasi soalnya ya, sehingga nanti tugasnya dijadikan satu di minggu depan, Jumat depan, saya lupa ya, ini 5 SKS. Gitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Gak ada yang mau ditanyakan? Kayak jawab cuma Naim sendiri ya, terima kasih ya Naim. Ya. Belum ada, Bu. Alhamdulillah kalau nggak ada. Saya lebih suka aktif ya, kayak Naim tuh loh aktif. Jadinya saya merasa, oh ini ada yang menonton saya gitu ya. Ya. Ariba Aulia ada yang mau tanyakan? Enggak, Bu, sudah. Nah, ini makasih ya udah sambil ngecek ini ya. Muhammad Kevin Fahreza, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Alhamdulillah. Destia Nurul Izzah, ada yang mau tanyakan? Paham, Bu. Oh, alhamdulillah kalau paham. Oke. Baik, sampai jumpa Jumat depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya sampai dengan Jumat depan nanti. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu.